Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Rabu dalam Pekan Suci. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, hari ini kita memasuki hari Rabu dalam Pekan Suci dan semakin dekat dengan puncak misteri keselamatan kita, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam keheningan hati, mari kita merenungkan sabda Tuhan dari bacaan hari ini dan membuka diri akan karya kasih-Nya. Injil hari ini dari Matius pasal 26 ayat 14 sampai 25 membawa kita pada saat-saat paling gelap dalam kisah sengsara Yesus, pengkhianatan Yudas. Ia yang selama ini duduk bersama Yesus, makan bersamanya, mendengarkan sabdanya, justru menjual gurunya dengan harga seorang budak, yaitu 30 keping perak. Di tengah kebersamaan yang sakral dalam perjamuan Paskah, Yesus mengatakan dengan lembut namun tegas, "Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Perkataan ini menggoreskan kesedihan yang mendalam. Bukan hanya karena pengkhianatan itu menyakitkan, tetapi karena itu datang dari seorang yang sangat dekat. Bapa Gereja Santo Yohanes Chrysostomus menulis dalam homili tentang Matius 80 ayat 1. Yesus menegur Yudas dengan penuh kelembutan, bukan agar ia terhindar dari kematian, melainkan agar Yudas bertobat. Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya, namun ia tetap membasuh kakinya. Ia tetap mengajaknya duduk bersama dalam perjamuan. Ia tetap mencintainya. Dan hari ini, Tuhan mengundang kita untuk bercermin. Apakah kita juga seperti Yudas? Apakah aku menjual Yesus dengan pilihan-pilihan hidupku yang egois? Dengan sikapku yang munafik, yang berkata, "Rabi, bukan aku, bukan?" Padahal hatiku menjauh darinya. Dalam bacaan pertama dari nubuat Nabi Yesaya pasal 50 ayat 4-9a, kita melihat gambaran hamba Tuhan yang tabah. Ia tak berpaling meski ditindas, dicemooh, diludahi. Yesus adalah hamba itu. Dia menerima semua penghinaan demi cinta yang tak tergoyahkan pada kita. Santo Agustinus pernah berkata, Yesus meski tahu akan diserahkan, tidak menolak penderitaan. Sebab dari penderitaan itu akan lahir pengampunan bagi dunia. Ini ditulis dalam Enarrationes in Psalms 40. Dan Paus Benediktus ke-16 mengingatkan kita dalam homili Minggu Palma tahun 2006. Penderitaan Kristus bukanlah kekalahan, melainkan jalan menuju kemenangan kasih. Mazmur tanggapan hari ini adalah jeritan dari jiwa yang tertindas, namun tetap berharap. Aku tertanggung celah oleh karena Engkau ya Tuhan. Tetapi aku akan memuji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan ucapan syukur. Saudara-saudari, di tengah penderitaan dan pengkhianatan, Yesus tidak melawan. Dan hari ini, Dia mengundang kita untuk hidup dalam kasih yang sama. Meski kita dikhianati, meski kita disakiti, meski kita harus kehilangan. Kasih sejati, seperti kata Paus Fransiskus, tidak menunggu dibalas, tetapi memberi sampai tuntas. Kasih sejati tidak menunggu dibalas, tetapi memberi diri sampai tuntas. Dalam Evangelii Gaudium nomor 94. Mari kita menatap Yesus sang hamba yang setia, yang diam dalam penderitaan,
namun penuh kasih dalam pengorbanan. Di tengah persiapan kita menjelang Triduum Suci, mari kita berani berkata, Tuhan, aku telah sering mengkhianatimu dalam hal kecil dan besar. Tapi hari ini aku ingin kembali. Aku ingin mencintaimu dengan setia. Semoga melalui sabda hari ini, kita dibentuk menjadi murid-murid yang sejati, yang mencintai Kristus, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan seluruh hidup kita. Terima kasih telah menyimak renungan ini. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada orang-orang yang terkasih. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.